Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Perusahaan. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan, saya Irawan Harahap. Saya dosen tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Lancang Kuning. Alhamdulillah, saya diberi amanah juga sebagai Ketua Program Studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. Pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, saya diberi amanah untuk mengajar mata kuliah hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini hampir di semua universitas mengajarkannya. Cuman mungkin perbedaannya adalah antar universitas bisa jadi letak dan posisinya itu berbeda semesternya. Tetapi secara umum diajarkan. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah hukum perusahaan ini? Yang jelas, saya biasanya mengajarkan dalam 14 kali pertemuan, yang itu akan kita awali dengan pengantar seperti yang hari ini, hingga nantinya kita akan belajar bagaimana ragam-ragam perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kita mulai ya. Nah, sebelum kemudian kita mempelajari materinya, maka ada beberapa aturan hukum yang kita dapatkan sebagai bahan bacaan. Saya mengembangkan pembelajaran hukum berbasis membaca pasal dan mempelajari kasus-kasus. Karena bagaimanapun juga, teman-teman semuanya, tidak mungkin kita belajar hukum itu tanpa kita memahami dahulu apa aturan hukum yang sebagai hukum positif begitu, yang menjadi dasar dari pengaturan mata kuliah tersebut. Kita mulai dengan membaca yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata, dalam KUH Perdata, itu ada 4 buku ya. Ada buku tentang orang, buku tentang benda, buku tentang perikatan, dan buku tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, terkait dengan orang sebagai subjek hukum, kita sepakati bahwa orang itu terdiri dari 2. Satu namanya orang perseorangan, 2 namanya badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk orang perseorangan silakan baca buku 1 KUH Perdata. Yang kedua namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang. Ada banyak hal di sana diatur, termasuk contohnya mengenai asuransi dan seterusnya. Yang ketiga Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman semuanya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai omnibus law itu sangat mempengaruhi sistem hukum dan struktur hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya tentang hukum berkegiatan terkait dengan yang namanya usaha. Kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Ini menurut saya beberapa aturan pokok yang memang bagi pembelajar hukum perusahaan itu harus mau membacanya, rekan-rekan semuanya. Kemudian kita lanjutkan. Karena kalau kita belajar hukum itu kan harus terstruktur ya. Maka di semester 1 kita kenal ada 2 mata kuliah utama, yaitu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Di semester 2 kita akan ketemu yang namanya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini kalau kemudian dikembangkan lagi, itu percabangannya ada yang namanya hukum dagang, ada yang namanya hukum perikatan gitu ya. Dan kalau kemudian bagaimana mewujudkan hak keperdataan itu, ada yang namanya hukum acara perdata. Jadi hukum acara perdata sebagai hukum formil dan hukum perdatanya sebagai hukum materialnya, teman-teman semuanya. Namun, untuk melengkapi hukum perdata, dagang, perikatan ini, maka muncul juga yang namanya hukum perusahaan. Untuk apa? Untuk kita membahas yang namanya subjek hukum dalam kajian hukum keperdataan. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu kita lihat lagi, apakah mata kuliah yang mungkin terkait? Nah, salah satunya adalah hukum lingkungan. Yang berikutnya hukum pajak. Yang ketiga hukum kepahitan dan PKPU, dan yang keempat adalah hukum berupa teknik perancangan kontrak.
Kenapa hukum lingkungan ini perlu dipelajari, dikaitkan dengan hukum perusahaan? Karena memang terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup, pertanggungjawaban hukum itu tidak hanya melibatkan kepada orang perseorangan ya, atau orang secara biologis begitu ya, tapi juga bagi teman-teman yang kemudian nanti melihat ada kasus-kasus yang melibatkan yang namanya korporasi. Ada istilah namanya kejahatan korporasi, teman-teman semuanya. Kemudian hukum pajak jelas ya, karena bagaimanapun yang namanya perusahaan itu merupakan subjek pajak, ibaratnya atau layaknya orang perseorangan. Kepailitan dan PKPU yang mungkin menjadi pihak yang dapat diajukan permohonan pailit tentu saja tidak hanya orang perorangan, tapi juga badan usaha ya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dan unik lagi, kita akan paham juga yang namanya teknik perancangan kontrak, teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun juga, ketika seorang mendirikan perusahaan, tanpa sadar dia sebenarnya sudah terlibat dalam kegiatan berkontrak. Atau yang kedua, ketika perusahaannya sudah berdiri, maka mau tidak mau dia akan berhubungan dengan pihak lain yang dalamnya akan dibungkus dengan yang namanya kontrak, teman-teman semuanya. Nanti akan ada sesi di mana saya membahas tentang teknik perancangan kontrak dan bagaimana analisa terhadap sebuah kontrak. Baik. Nah, ada dua pertanyaan dasar ya. Sebelum kita panjang lebar membicarakan hukum perusahaan, ada dua pertanyaan dasar yang harus dijawab sebenarnya. Yang pertama adalah kenapa mata kuliah ini penting untuk dipelajari. Dan yang kedua, bagaimana posisi mata kuliah ini dalam sistem hukum, dalam sistem pembelajaran hukum. Nah, yang nomor dua sebenarnya sudah kita ulas sedikit. Ini penting dalam sistem hukum, pembelajaran hukum, karena ini juga merupakan kelanjutan ketika kita sudah belajar yang namanya hukum perdata, kemudian hukum perikatan, hukum dagang, dan seterusnya. Tapi yang nomor satu, kenapa mata kuliah ini penting untuk dipelajari? Apa sih kegunaannya? Ya, kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan dari titik berangkat ini sebenarnya. Pertama, kita kenal ada yang namanya istilah perbuatan atau peristiwa. Kalau perbuatan atau peristiwa itu ya ternyata menimbulkan sebuah akibat ketika terjadi, bahkan ada akibat hukum di dalamnya, maka perbuatan itu menjadi sebuah perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Ketika sudah ada yang namanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum, maka muncul yang namanya pertanggungjawaban hukum. Dan akibatnya akan ada yang namanya konsep tanggung gugat. Nah, ini sederhana teman-teman semuanya ya, sederhana karena kalau kita lihat urut-urutannya ini jelas sekali ya teman-teman semuanya. Mulai dari perbuatan ya atau peristiwa yang dia kemudian menimbulkan akibat hukum, maka muncul yang namanya pertanggungjawaban hukum ya, lalu kemudian ada yang namanya tanggung gugat. Nah, inilah yang kemudian teman-teman semuanya kita kemudian nanti akan berpikir lebih lanjut, siapa sih sebenarnya yang dapat dimintai istilahnya adalah tanggung gugat atau pertanggungjawaban hukum itu. Nah, tentu kita akan bicara konsep yang selanjutnya. Ini dia kita bahas dulu ya, yaitu subjek hukum. Karena kita paham teman-teman semuanya, subjek hukum itu adalah orang yang nantinya akan dapat dimintakan yang namanya tanggung gugat atau pertanggungjawaban hukum. Siapa subjek hukum itu? Subjek hukum itu adalah setiap orang. Siapa setiap orang itu? Adalah yang memiliki sifat yang khas dan serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Memang bahasa hukum itu agak jelimet gitu ya. Memiliki sifat yang khas dan serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Itulah setiap orang. Lalu pengertiannya apa setiap orang itu? Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya di pasal 1 angka 32. Dikatakan, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jadi bisa saja
dalam bentuk orang secara biologis maupun orang dalam bentuk non-biologis, tetapi dia merupakan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Di dalam undang-undang yang lain juga diatur tentang apa itu istilah yang namanya setiap orang, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Keparitan dikatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Hak Cipta dikatakan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Kalau dalam Undang-Undang Merek, orang perseorangan atau badan hukum. Nah, inilah sebagai pengantar teman-teman semuanya untuk mata kuliah hukum perusahaan, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan mengenai apakah sebenarnya hukum perusahaan itu dan seterusnya. Jadi untuk sebagai pengantar supaya jangan terlalu berat dulu, cukup sampai di sini perkuliahannya teman-teman semuanya atau materinya gitu ya. Silakan ditonton, silakan dibaca sebagai pengantar dulu teman-teman semuanya. Semoga ini memudahkan kita bisa memahami yang namanya hukum perusahaan. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam hormat dari saya, Irawan Harhab di Kota Pekanbaru, Riau. Mantap, mantap, mantap.